Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Sama yang dirahmati Allah, kita berikan syukur kepada Allah. Semoga majelis kita diberkahi Allah. Majelis kita berlimpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah, amin. Sebelum materi, mari sejenak bersama surat Luqman ayat 16 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in tak mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya in taku mithqala habbah. Hai anak kecilku, jika engkau ini seberat biji dari khordal, ya suka diterjemahkan sawi, sebenarnya ya butiran kecil. Fatakun fi sakhrah, maka engkau berada di sakhrah, di padang pasir. Aw fis samawati aw fil ard, atau di langit atau di bumi. Ya'ti biha Allah, maka Allah akan mendatangkan mithqalu habbah tadi, yang seberat biji tadi. Innallaha latifun khabir. Allah maha lembut, Allah maha mengetahui. Ya, kalau melihat urut-urutan ayat tentang hal yang diberikan oleh Allah kepada Luqman dan yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya, itu semua berawal dari syukur. Ya. Itu di ayat 12. Hal pertama, ini dari syukurlah lahir hikmah, gitu ya. Atau hikmah yang pertama yang diberikan Allah kepada Luqman adalah syukur. Nah, dasar syukur ini jadi mendatangkan hikmah yang luar biasa. Nah, beberapa nasihat atau nilai-nilai yang wajib ditanamkan kepada anak, pertama kali adalah ikhlasul tauhid, menanamkan tauhid, membersihkan tauhid, yakni tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah tauhid, nomor 2 yang ditanamkan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini tinggi sekali ya, tauhid, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga adalah muraqabah billah, merasa terus diawasi, diperhatikan oleh Allah. Nah, ini ayat 16 ini. Sekecil apapun kita, Allah akan membalas kita, mendatangkan kita kelak di akhirat. Jadi ayat 16 ini bicara muraqabah. Sekecil apapun kita, bahkan di ayat ini, kalau kau itu sebiji sawi, butiran pasir, di tengah padang pasir atau bahkan di langit-langit dan di bumi, itu Allah akan mendatangkan mithqalu habbah tadi. Dengan bahasa lain, jika engkau berbuat sekecil apapun, maka Allah juga akan mendatangkan itu, yakni membalasnya, melihatnya dan membalasnya. Jadi ayat 16 ini bicara tentang
muraqabah billah. Apa itu? Selalu merasa dilihat, diperhatikan, dan berikutnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nilai ketiga ini setelah ikhlas tauhid, kemudian ihsan bil walidain, ini pokok-pokok. Kalau ikhlas tauhid itu pokok pertama berhubungan dengan Allah. Kemudian yang kedua, menghormati orang itu adalah pokok pertama berhubungan dengan manusia. Karena manusia pertama kali yang punya kontak dengan manusia adalah orang tua. Sebelum manusia ini berhubungan dengan pihak lain, maka pertama kali yang ia kenali adalah orang tua. Kalau orang pertama kali yang ia kenali tidak lagi ia hormati, tidak ia baiki, maka pertanyaannya, kepada siapa lagi dia berbuat baik? Allah penciptanya dan orang tua adalah menjadi sebab yang digunakan oleh Allah untuk menempatkan ciptaannya. Jadi luar biasa perannya orang tua. Yang ketiga, setelah itu kokoh, maka supaya hidupnya benar, maka dipasang muraqabah. Nah, ini nilai-nilai ini bisa menjadi materi parenting, pengasuhan. Tanpa muraqabah, orang bisa berbuat apa saja. Seberapa kuat pengawasan orang, sistem, dan macam-macam. Tapi tetap aja terjadi yang terjadi. Maka justru yang paling kokoh adalah menanamkan muraqabah billah. Merasa diawasi, diperhatikan, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah ini ada dua tingkatan ya. Yang pertama itu seakan-akan melihat Allah ketika ia beribadah. Seakan-akan melihat Allah ketika ia beribadah. Yang kedua, tingkatan kedua adalah merasa diperhatikan Allah terus dalam hidupnya. Baik satu atau dua, dua-duanya menghasilkan al-tahaffud minal ma'asi wad dawam ala ta'ah. Menjaga dari pelanggaran atau maksiat dan insya Allah selalu taat. Nah, ini nilai ketiga ya. Nanti keempat ada sholat dan lain sebagainya. Mungkin sejenak bersama Al-Quran, saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke materi. Terakhir kita ada di hadis 209 Ustaz. 209 ya. Sekarang kita 210 ya. Nah, An Anas, ini hadis ya, yani wajadna fi kitab Al-Baghawi annahu qala akhbarana Abdul Wahid Al-Lahi, ana baca sanadnya. Qala akhbarana Ahmad ibn Abdullah At-Tamim An-Nuaimi. Qala akhbarana, qala amba'ana. Ini kalau ana ini coba perhatikan, ini namanya amba'ana. Sama aja artinya sih, memberitakan kepada aku. Qala amba'ana Muhammad bin Yusuf. Qala akhbarana Muhammad bin Ismail. Qala akhbarana Ismail bin Abdullah. Qala hadatsani Malik an Ishaq ibn Abdullah bin Abi Talha an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burtun najrani ghalidul hashiyah. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an,
saya berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najrani ghalidul hasyiyah. Ia mengenakan bludru dari Najran, ghalidul hasyiyah yang keras pinggirannya. Fatrakahu a'rabiyun, maka seorang badui menemuinya. Fajabadahu biridaihi jabdatan syadidah, maka ia menarik Rasulullah dengan selendangnya dengan tarikan yang sangat keras. Hatta nadar ila safhati atiki Rasulillah, sampai saya melihat bagian dari pundak leher Rasul sallallahu alaihi wasallam qad atharat biha, telah berbekas ya. Atharat biha yakni telah berbekas oleh tarikan tadi. Qad atharat biha hasyiatul burdi min syiddatil jabdatihi. Saya melihat bagian dari leher Rasulullah SAW itu telah dibekasi atau mendapatkan bekas dari pinggiran bludru karena saking kerasnya tarikan badui tadi. Thumma qala, Dian Badui berkata, Ya Muhammad, hai Muhammad, murli min malillah, perintahkan untuk aku dari harta Allah, alladzi indak, yang ada pada tempatmu. Yakni perintahkan orang untuk memberikan kepadaku dari harta Allah yang ada padamu. Faltafata ilaihi Rasulullah, maka Rasul menengoknya. Thumma dhahik, kemudian Rasul tertawa. Thumma amar lahu bi'ata, kemudian Nabi menyuruh memberi orang Badui tersebut. Ya, ini kisah tentang orang Badui yang mendatangi Rasulullah, tapi karena juga Badui nggak tahu akhlak, minta saja caranya itu tidak menarik. Ya, yakni ia menarik Rasulullah dengan tarikan yang sangat keras, narik dengan lehernya selendangnya ya, rida. Saking kerasnya, saking pinggiran bludru itu, karena tadi kan keras, ketarik, itu membekas di leher Rasulullah SAW. Dan Badui ini berkata, murli ya Muhammad, yakni perintahkan orang untuk memberikan kepada aku. Nah, sikap Rasulullah, Nabi menengok, tertawa dan memberi. Artinya, di sini ada pelajaran yang luar biasa pentingnya. Pertama, betapa Nabi itu pemaaf ya. Sebagaimana disebutkan di bab, lapang dada. Mendapatkan perlakuan yang demikian kurang sopan ini, itu Nabi tidak apa-apa. Karena ini tidak terkait dengan masalah kehormatan Allah. Ini bab murni orang Badui nggak ngerti cara minta. Gitu. Dia tidak menggugat hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul lapang. Ini pemaafnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa dengan kelapangan dan pemaafnya Nabi tetap dan justru memberi Badui ini meskipun caranya jelek. Ini sekaligus menjadi pelajaran kepada kita, orang-orang yang kurang beretika lebih karena kurang didikan, ketika etikanya tidak tinggi, bukan karena kesombongan atau penentangan, maka berhak untuk dimaafkan
dan juga dipenuhi permintaannya. Karena demikianlah memang kelakuannya. Kalau sekarang ada orang emang biasa ngomongnya tinggi, pakai toa, ngomong sama kita yang nggak biasa bersuara tinggi. Ya dimaafin karena memang kelakuannya begitu. Sambil nanti dididik di kesempatan yang lain. Yang ketiga, pelajaran dari hadis ini, dengan perlakuan Badui yang demikian, Nabi justru tertawa. Ya ini apa? Ya Nabi happy aja gitu. Dapat perlakuan kayak gini dan melihat orang Badui demikian, itu justru Nabi tertawa dengan hal itu. Ya memang lucu. Ini kan Badui ini lucu kan. Minta aja kok nggak tahu caranya gitu. Sebenarnya kayak anak kecil yang minta kepada orang tuanya, pakai nangis-nangis, pakai apa. Ini ada Badui yang belum dididik, minta ke Rasulullah dengan cara demikian. Ini sebagai seorang mukmin yang bisa jadi sudah mendapatkan pendidikan duluan, perlu lapang dada dan tetap memberi, sekaligus ya lucu aja ya, artinya sekaligus boleh bersikap menganggap hal itu sebagai hal yang unik, ya, membuat dia justru tertawa. Ini adalah sikap-sikap Nabi terhadap kondisi ini, sebagaimana di awal, selama bukan masalah hukum Allah yang dilanggar, maka Nabi itu lapang dada dan memaafkan. Ya, ini hadis 210. Kita lanjut hadis 211. Sebelum lanjut, kalau ada yang ditanyakan boleh? Tafadhol, bisa langsung atau by chat. Pertanyaan hadis 210. Bila tidak ada, dilanjut dulu, Ustaz. Ada satu yang Belum. raise hand, Pak Pulung. Ya, mulai Ustadz. Oh, 6. Oh, Bu Yuli, tafadhol. Ustadz, saya menanyakan yang tadi tadabur yang 31:16 ya Ustadz ya. Bagaimana caranya supaya kita selalu merasa dilihat, diperhatikan dan oleh Allah gitu Ustadz. Bagaimana itu menanamkan di diri kita gitu Ustadz. Supaya setiap saat kita merasakan seperti itu gitu Ustadz. Terima kasih. Luqman ini kan mengajarkannya kepada anak kecil ya. Jadi nilai ini ditanamkan sedini mungkin. Sehingga peluang berhasilnya itu tinggi. Nah, kita-kita yang sudah sekian, tentu saja wajib punya nilai ini. Caranya yang pertama, banyak zikrullah. Supaya al-qalbu mali'un bidzikril. Hati itu penuh dengan zikrullah. Jangan penuh dengan yang lain. Yang kedua, bisa menggunakan zikir Asmaul Husna yang terkait tentang keilmuan dan Allah yang maha melihat. Misalnya, ya Basir, ya Alim, ya Khabir, ya Latif. Ini bagian dari nama-nama Allah yang terkait dengan masalah ini. Itu bisa dikuatkan zikir Asmaul Husnanya agar juga masuk di hati kita. Yang ketiga, salah satu latihannya adalah bisa tafakkur terhadap apa yang Allah berikan kepada hamba-hamba, baik itu kenikmatan atau ujian dan azab, padahal bisa jadi hal-hal itu tidak diketahui orang. Gitu. Nah, ini menguatkan keyakinan kita dan nilai tentang muraqabah billah. Sambil terus dilatih. Semoga dengan pintu itu hadir. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, maksudnya yang ketiga itu gimana ya Ustaz? Tafakur nikmat ujian pada hambanya. Bukan. Kalau antum perhatikan kan ada beberapa orang yang punya rahasia dengan Allah ya. Kayak ada orang itu rahasia baik maksudnya. Ada orang itu dia di beberapa amal tertentu itu dirahasiakan. Alhamdulillah wafatnya Masya Allah. Nah kalau kita bisa memperhatikan yang kayak gini, biasanya gini, orang-orang yang mendapatkan secara zahir perlakuan husnul khotimah ya, misalnya meninggal waktu sholat, meninggal waktu tilawah, pokoknya yang kayak gitu, tentu hakikatnya perkaranya Allah. Itu biasanya punya asrar billah, rahasia dengan Allah. Nah, yang punya rahasia dengan Allah kayak gini ini, kan itu kita nggak tahu, gitu. Tapi Allah kan tahu kan. Oh, jadi kita akhirnya bisa mendapatkan bukti tentang betapa Allah selalu memperhatikan kita. Yang bisa jadi bahkan dibalas. Sebelum di akhirat sudah diberikan sebagiannya atau balasannya di dunia. Ini bisa menambah penguatan terhadap muraqabah billah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Syukran jawabannya. Sekarang ada pertanyaan lagi Ustaz dari Bapak Muhammad Arif. Seperti kita dalam gerak berjamaah, kadangkala dalam satu barisan ada sebagian kalangan yang cukup temperamen. Sering memberi respon yang melebihi dari secukupnya kepada pelaku pelanggaran syariah. Bagaimana kita menyikapinya agar bisa menasehati sekaligus memelihara keutuhan jamaah? Iya, ini kalau bab perubahan perilaku kayak gini, ini yang pertama kita perlu ketahui objek yang mau dinasihati tadi. Apa tuh misalnya sifat-sifatnya. Kalau tahu sifatnya itu selalu ada titik masuk. Katakan temperamen atau apa saja gitu. Itu ada titik masuknya tuh. Kenali pasti. Insya Allah setiap orang ada titik masuk namanya. Kalau orang melankolis itu titik masuknya justru di kelembutan. Kalau orang pragmatis, titik masuknya di ketegasan. Gitu. Peraturan, kesaksian, itu orang pragmatis. Misalnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa gunakan orang-orang yang dianggap paling berpengaruh padanya. Supaya efektif nasihatnya. Ada orang dinasihatin orang tertentu nggak masuk. Orang yang berbeda masuk. Karena ada orang yang memang berpengaruh kepada. Bisa digunakan itu. Yang ketiga bisa menjadi bagian dari materi. Kalau untuk keutuhan jamaah, maksudnya kayak negur orang atau apa saja, itu dimasukkan di materi. Nah, tentu materinya tentang akhlak berkomunikasi, akhlak menasehati, akhlak menerima nasihat, yang selalu kayak gitu. Nah, insya Allah kalau terus diulang, masing-masing, karena itu merasa tidak nggak dihinakan, nah, nasihat umum semuanya, insya Allah, oh ternyata gitu. Dan yang paling bagus adalah dibacakan sabda Nabi, atau akhlak Nabi, atau akhlak para sahabat yang terkait langsung dengan hal itu. Supaya jadi referensi. Nah, semoga itu bisa menjadi titik perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukran jawabannya. Bila ada pertanyaan lagi untuk sesi pertama ini, hadis ke-210, tafadhol. Bila tidak ada, bisa dilangsung. Ya, lanjut ya.
Bisa dilanjutkan lagi Ustaz? Hadis 211 ya. Wajadna fi kitab Al-Baghawi annahu qala akhbarana Abdurrahman akhbarana Abdul Wahid al-Mulayhi qala anba'ana Ahmad bin Abdullah an-Nu'aimi qala anba'ana Muhammad bin Yusuf qala akhbarana Muhammad bin Ismail qala anba'ana Abu Yaman qala anba'ana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Urwah ibn az-Zubair kana yuhaddith annahu khasama rajulan min al-ansar qad shahida badran ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sirajin min al-harrah kana yasqiyani bihi kilahuma. Ya, dari riwayat sanad yang panjang tadi sampai kepada Urwah ibn Zubair, ia menceritakan bahwa ia pernah berselisih atau mengadukan seseorang dari Ansar yang telah mengikuti perang Badar, mengadukannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi syirajin minal harra, dalam urusan aliran air dari harra, ya, dari tanah lapang, irigasi lah. Siraj itu adalah makanul ma, aliran air yang dari tanah lapang. Ya, mungkin dari, kalau di Madinah ya ada air, ada tanah lapang dialirkan. Ya kayak di sini juga kan. Karena yaskiyani bihi kilahuma. Mereka berdua itu mengairi dengan syirat tadi ya, dengan lewat irigasi tadi. Faqala Rasulullah SAW li Zubair. Maka Nabi bersabda kepada Zubair, Isqi ya Zubair, yakni siramlah, yakni tanahmu, hai Zubair. Tsumma arsil ila jarik, kemudian lepaslah ke saudaramu. Faghadibal ansar, maka Ansari ini marah. Faqala ya Rasulullah, maka ia berkata, ya Rasulullah, angkana ibna ammatik, apakah hal ini karena dia anak bibimu? Fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi, wajah Rasul berubah. Tsumma qala iski, alirkanlah air, tsumma khbis, maka tahanlah, hatta yablughal judar, sampai ke galengan. Fastau'a Rasulullah SAW alaihi, maka Nabi memenuhi haknya Zubair alaihi. Fastau'a Rasulullah SAW alaihi wasallam khina idzan haqqul Zubair, maka Nabi memperhatikan haknya untuk Zubair. Wa kana Rasulullah SAW qabla dzalika asyara ala Zubair bi ra'yin sa'atan lahu al-ansar. Padahal sebelumnya Nabi memberikan isyarat kepada Zubair dengan satu pendapat yang bisa leluasa bagi Zubair dan juga bagi Ansar. Ya, semoga bisa dipahami hadis ini. Mudahnya begini. Zubair itu, Urwah bin Zubair itu bertetangga kebun dengan orang Ansar. Nah, di sarahnya ini, posisi kebun Zubair itu ada di atas. Dan posisi kebun orang Ansar ada di bawah. Mereka berdua berselisih, dengan bahasa lain, dulu-duluan. Zubair merasa karena dia yang di atas, ya dia duluan. Ansar merasa karena dia di bawah, ya dia duluan. Biar yang di bawah dulu.
Nah, maka Zubair melaporkan ke Rasulullah. Dan sahabat Ansor ini juga orang yang pernah ikut perang Badar ya. Dan ikut perang Badar itu punya nilai yang sangat tinggi. Maka Rasul SAW memberikan nasihat untuk menyirami duluan, kemudian lepaslah. Tanpa memenuhi hak sempurnanya, yakni sampai galengan. Udah sirami dulu, kemudian lepas. Tapi faktanya Ansor justru malah tidak terima mendapatkan nasihat ini atau keputusan ini. Maka Rasul justru memutuskan alirira sampai galengan. Nah, baru kemudian kau lepas kepada orang Ansor. Pelajaran pertama. Bahwa Rasulullah SAW sebenarnya telah memberikan keputusan di awal sebagai bentuk keputusan ithar, yakni keputusan supaya Zubair itu ngambil haknya, karena itu secara hukum dia yang berhak duluan, tapi justru mengutamakan orang Ansor juga. Jadi akhirnya 50-50 lah. Arti Zubair dapat duluan karena memang haknya, tapi nggak sampai sempurna, udah lepas ke orang Ansor. Inilah yang disebut dengan Rasul selalu ngambil keputusan yang paling utama. Apalagi ini terkait dengan anak bibinya. Justru keluarga Rasul itu keluarga yang harus ngalah. Gitu. Bukan harus malah menang. Jadi keluarga Rasul itu harus ngalah. Dan ini sekaligus menjadi pelajaran. Keluarga tokoh itu harus ngalah. Tokoh, ya baik ulama atau umara itu harus ngalah. Jangan duluan malahan. Kalau kaitannya dengan hak. Tapi kaitannya dengan kewajiban harus duluan. Gitu. Rasul memperlakukan keluarganya begitu. Dalam hak, dia harus ngalah. Kewajiban duluan. Itu etikanya. Jangan kebalik. Kalau kewajiban di seluruh rakyatnya. Kalau hak duluan. Naudzubillah, itu mah bukan pemimpin. Itu namanya staff. Itu yang pertama pelajaran. Yang kedua, nah, keputusan yang indah ini justru tidak mendapatkan sikap yang tepat dari Ansar. Oleh karena itu Rasul akhirnya justru menyikapi dengan cara yang benar. Kalau bahasa lain, ini orang dikalahi kok malah ngelunjak. Nah, ya udah malah dibenarkan. Jadi keputusan yang kedua, karena disikapi dengan cara yang lebih mulia kok malah nggak terima, justru ditetapkan seakan-akan Rasul dianggap memihak kepada pamannya. Kan tidak mungkin memihak kepada anak pamannya. Karena Rasul itu maksum, tidak mungkin bersikap salah. Nah, ketika mendapatkan perlakuan kayak gini, justru malah hukum ditegakkan. Yakni yang di atas mendapatkan hak dulu sampai galengan. Baru yang di bawah. Lah, airnya habis gimana? Kalau airnya habis, ya itu memang haknya yang di atas. Yang di bawah harus nyari air lagi. Itu hukum. Karena yang berhak, yang mendapatkan aliran dulu. Itu cara memperhatikan masalah air. Yang di bawah yaitu istilah nasibnya. Yang karena di bawah. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, sekiranya akhirnya harus memaksa beli air, atau karena kurang, air mesti gampang dibagi. Karena di atas. Daripada kalau duluan yang di bawah, nah kalau nggak cukup, gimana bagi ke atasnya? Perlu tenaga. Gitu. Kalau kecuali yang di atas zalim, yakni mengambil melebihi jatahnya. Kalau jatahnya ya udah itu resiko yang dibawa. Gitu. Bukan bagi rata. Kalau bagi rata nanti semuanya malah mati semua. Tapi dibagi sesuai dengan haknya masing-masing.
Nah, seandainya nanti mau dibagi, masih mungkin bisa, yakni yang atas memberikan jatahnya kepada yang di bawah. Karena gampang mengalirkannya. Kan kayak dibuka galengannya, ngalir ke bawah. Kalau yang di bawah duluan, kalau misalnya ini baginya gimana? Ya nggak bisa kan. Harus di ember jadinya, itu di mesin kalau sekarang. Tambah tenaga, tambah effort. Yang ketiga pelajarannya bahwa Nabi memerah wajahnya, ini kaitannya bukan masalah Rasulullah pribadi, kaitannya dengan masalah hukum Allah. Karena di konteks ini, Nabi itu ketika memutuskan itu kaitannya dengan hukum Allah. Bukan dengan hak pribadinya. Lain kalau Badui tadi narik dengan selendang yang keras, itu kan pribadi Rasul. Itu yang disakiti. Kalau ini bab hukum Allah, karena Rasul menetapkan itu atas wahyu dari Allah. Kok malah disikapi tidak tepat. Makanya Rasul marah. Boleh kalau urusan hukum harus marah, sehingga malah ditegakkan hukumnya. Gitu. Zubair suruh ngambil sampai penuh, memenuhi galengan, baru dilepaskan ke bawah. Nah, jadi pelajarannya boleh marah kalau urusannya itu hukum, gitu, bukan urusan pribadi. Yang ketiga, yang keempat pelajarannya, boleh ya, sebagaimana saya sebutkan di poin pertama kedua, boleh kita memiliki dua sikap dalam penetapan. Sikap pertama adalah sikap yang merupakan campuran antara sikap yang merupakan ithar, ya, mengutamakan orang lain di dalam penetapan hukum. Yang kedua adalah penetapan hukum persis sesuai dengan hukumnya. Itu boleh. Apakah itu tidak disebut dengan pelimpan? Bukan. Itu yang pertama disebut sikap paling utama, yang kedua namanya sikap utama. Kita boleh punya pilihan sikap. Contoh gimana? Contoh, kalau kita misalnya sedang ada pembagian jatah beras, terus kita bilang, Pak, jatahku dikasihkan ke Bapak ini. Begitu dibilang kayak gini, ngomongnya kayak gini, Mas, jangan ngina saya ya. Kau pikir saya miskin banget sampai kamu kasih beras jatah? Oh ya udah Pak, maafin. Diambil. Boleh, nggak harus sampai ngotot. Kemudian, lah saya udah memutuskan Pak, saya kasih ambil aja. Kalau nggak buang aja. Itu bodoh namanya. Ya. Boleh kita dari afdal ke fadil, selama memang dalam koridor kebenaran. Kalau salah ya nggak boleh. Nabi menyuruh Zubair mengalah di awal. Tapi ketika malah dapat respon tidak baik, ya maka ditetapkan yang benar saja sekalian. Tidak ada unsur ngalah. Bahasa Jawa dikalahin kok malah ngelunjak. Nah, ya udah, tegesin. Nah, jangan sampai sikap itu sampai jadi 3 sikap. Begitu dikalahin nggak bisa, malah kita memilih mendolimi, itu ya nggak boleh. Tetap harus benar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, di hadis 211, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tafadhol, untuk pertanyaan hadis 211 bisa langsung atau dengan chat. Ya, ada Ustadz dari Ibu Wati. Pertanyaannya, di masa sekarang di mana mungkin sudah tidak ada orang seperti orang Badui pada kisah tadi, senantiasa memaafkan perbuatan buruk orang. Bagaimana amar ma'ruf nahi munkarnya, Ustadz? Ya, jadi memaafkan itu kan bukan memaafkan mungkar ya, jangan salah. Memaafkan itu memaafkan sikap salah orang. Tapi bukan membiarkan mungkar. Oke ya, jangan salah paham ya.
Jadi memaafkan itu kalau ada orang berbuat salah sama kita maafin. Tapi mungkarnya ya nggak bisa, ya tetap harus mendapatkan nahi mungkar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, memaafkan itu juga bisa dihentikan, diganti dengan membalas. Jika yang terbaik justru membalas. Contoh, ada orang usil di masjid, suka jitak gitu, atau suka apalah. Pertama maafin, kedua maafin. Tetapi kok ngelunjak, ya dibales. Boleh, boleh. Karena menghentikan perbuatan buruk itu wajib. Memaafkan perbuatan buruk juga utama. Nah, maka kita boleh memilih pilihan yang berbeda jika menghasilkan yang lebih baik. Ya, jangan sampai salah memahami. Kalau maafkan seakan-akan tidak ada amar nahi mungkar. Dan seakan-akan kalau amar nahi mungkar itu tidak maafkan. Enggak. Kita bisa maafin dan tetap saja amar nahi mungkar karena amar nahi mungkar itu di perbuatannya, maafkannya ke orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Cukup. Kalau enggak kita lanjut. Tafadhol Ustaz. Belum ada. Kita lanjut ke 212 ya. 12. Ini wajadna fi kitab Al-Baghawi annahu qala, ya, ini saya bacakan hadisnya. Lihatin kursor. Akhbarana Ahmad ibn Abdullah As-Salihi. Qala anba'ana Abu Sa'id Muhammad ibn Musa As-Sayrafi. Qala anba'ana Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah As-Saffar. Qala anba'ana Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Birni. Al-Birti ya. Qala akhbarana Abu Khudhaifah. Qala akhbarana Sufyan Al-Thawri Anil Amash An Abi Wa'il An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman faqala rajulun ma urida bihi wajhullah. Ada Rasulullah SAW membagi ya, bisa jadi membagi bagian, bisa jadi ini pampasan perang atau zakat atau apa saja, karena ini umum. Pokoknya Nabi membagi sesuatu lah. Faqala rajulun, maka seorang berkata, ma urida bihi wajhullah. Itu Rasulullah itu tidak dimaksudkan untuk Allah itu. Jadi maksudnya itu baginya itu pamrih. Fa'ata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalik. Maka saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya menyebutkan hal tersebut. Fatama'ara wajhu, maka memerahlah wajah Rasulullah. Tsumma qala yarhamullahu Musa qad udhiya bima huwa ashaddu min hadha fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, ia disakiti dengan yang lebih berat dari ini dan ia sabar. Oke ya, di sini ada satu kejadian, harus teliti ya. Bisa ngebedain mana masalah hukum dan mana masalah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang ini ngomentari tindakan Rasul di dalam membagi sesuatu dengan ungkapan ma urida bi wajhullah, itu tidak dimaksudkan untuk Allah. Yani apa maksudnya? Maknanya ini tindakan politis, tindakan pamrih, tindakan riya, tindakan yang tidak benar. Itu ujungnya. Jadi kalimat ini kemana-mana. Dengan bahasa lain, keputusan Nabi membagi ini banyak salahnya. Tidak adil, tidak fair. Ma urida bihi wajhullah. Itu Nabi punya maksud tertentu itu. Gitu. Kira-kira kalau bahasa kita sekarang. Ini sudah menciderai hukum.
Berarti sama dengan ungkapan di atas. Nabi dianggap tidak adil. Itu bukan pribadi Nabi kalau jika ini. Ini adalah hukum Allah yang dijalankan sama Rasulullah yang dianggap tidak fair. Kalau Rasul dianggap sudah tidak fair, terus siapa yang fair? Pada Rasul itu pemutus perkara. Berarti hukum Allah nggak tegak. Berarti zaman Rasul aja nggak tegak. Rasul berarti maksiat. Naudzubillah. Nah, itu masalah. Itu yang disebut dengan masalah hukum. Jadi yang pertama, orang ini menuduh Rasul melakukan pelanggaran dalam hukum. Maka Rasul marah dalam bab ini. Sampai tadi talawana tama'ara wajuhu Rasulullah. Wajuhu. Oke ya. Lain kalau urusan Badui. Badui tadi kan yang disakiti Rasul. Badui nggak nuduh ketidakadilan, nggak apa. Gitu. Jadi beda ya kalau ini sangat pribadi. Cuman caranya salah. Ya, dia minta aja gitu. Nggak nuduh Rasul, nggak ngapa-ngapain. Kalau ini nuduh Rasulullah. Dan itu sudah kaitannya dengan keputusan Rasul. Keputusan Rasul itu wahyu kan. Hukum Allah itu. Maka Rasul marah. Yang kedua, marahnya Rasul itu memang ya seperti ini. Gitu. Terkadang marahnya Rasul itu hanya tampaknya ya, si ekspresinya itu hanya memerah wajahnya saja. Yang kedua, memerah wajahnya sekaligus memberikan pernyataan. Nah ini, merah dan memberikan pernyataan. Pernyataannya indah begini. Apa itu pernyataannya? Yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, disakiti dengan yang lebih berat, dan dia tetap sabar. Artinya Nabi ini disakiti. Gitu. Dan Nabi tetap sabar, sebagaimana juga Nabi Musa disakiti yang lebih berat lagi dan tetap sabar. Nah itu titik dalilnya bahwa ini kaitannya dengan hukum Allah. Ini Nabi disakiti namanya. Dan Nabi sabar. Sebagaimana juga Nabi Musa itu sabar. Oke. Jadi ekspresi marahnya Rasul itu memerah wajahnya atau memerah wajahnya dan memberikan pernyataan. Tentu pernyataannya ya indah. Tidak ada makian, umpatan, dan lain sebagainya. Bahkan suara tinggi pun bisa jadi nggak ada. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini bahwa memerah wajahnya dan juga ketika memerah wajahnya dan diberikan pernyataan tidak serta-merta harus membalas keburukan dengan keburukan. Jadi ya sekedar marah, tapi orang tadi nggak dihukum oleh Rasulullah. Nah dikisahkan bisa jadi kalau kayak gini ini orangnya bisa jadi bukan ya, tapi ini nggak ada penjelasan. Bisa jadi bukan orang yang kayak gini biasanya itu munafik, bisa jadi kelompok munafik. Karena kalau sahabiyun jalil nggak akan pernah berani komentari Rasul sedemikian berani. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Nabi tidak membalasnya. Yang terakhir, belajar dari hadis ini, kita mencontoh para ulama, para rawi, para sahabat. Kalau menceritakan hal buruk, maka tidak menyebut nama. Faqala rajulun, maka orang itu berkata. Ini Ibnu Mas'ud yang mengatakan, yakni menutupi aib seseorang. Itu hukumnya sunnah. Insya Allah, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Yang menutupi aibnya seorang muslim, Allah akan tutupi kelak di akhirat. Jangan sampai kita malah lebih senang ngumbar aibnya orang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini silakan ada pertanyaan. Hadis 212. Fadhal. Tafadhal, bagi yang bertanya mengenai hadis 212 pada sisi ini. Oh, ada ini dari Ibu Elvi Rahayu. Fadhal. Menyambung pertanyaan sebelumnya terkait menyikapi perbuatan buruk orang, yang sering terjadi adalah kita menghindari orang tersebut.
Kalau seperti ini gimana Ustadz? Gimana menghindari? Menyambung pertanyaan perbuatan buruk, menyikapi perbuatan buruk orang yang sering terjadi adalah kita menghindari orang tersebut. Oke. Ini termasuk salah satu sikap yang baik juga. Menghindari keburukan orang. Itu baik juga. Bahkan Rasul memberikan contoh supaya terhindar keburukannya. Rasul juga bersikap baik kepadanya. Itu namanya mujamalah. Kita berbuat baik pada orang supaya kita terhindar dari keburukannya. Itu sunnah, boleh. Tetapi sikap ini sebaiknya juga digabung dengan sikap yang kedua. Bukan hanya menghindari keburukannya, tapi juga baiknya juga bisa menasehatinya agar keburukannya bisa hilang, tinggal kebaikannya. Karena kalau hanya menghindari saja tidak ada usaha menyelesaikan keburukannya, khawatir nggak selesai, nanti Anda terhindar, tapi yang lain nggak terhindar. Ujungnya keburukan bisa tersebar ke orang lain, bahkan bisa banyak. Naudzubillah. Boleh nggak melakukan itu? Boleh. Termasuk tidak ada salahnya jika keburukan orang tersebut, orang yang kau hindari tadi, itu sangat berbahaya, kau ngasih tahu orang lain agar juga terhindar dari bahayanya. Itu adalah masuk kategori pengecualian urusan ghibah. Karena keburukan orang tersebut bakal menyebar jika tidak dikasih tahu, khawatir orang lain kena fitnahnya, kena musibahnya. Itu boleh menyebarkan keburukannya dalam rangka menjaga kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ya. Tapi ini ini panjang. Oke, saya ingin kembali ke sejenak bersama Al-Quran yang tadi. Ingin sedikit tambahan di akhir sesi ini. Kita selesai, ini mohon maaf ya, kelihatannya yang Majelis Formula Hati yang Rabu pagi ini, selesainya di 6.30 aja ya, bukan jam 7 ya. Jadi 1 jam waktunya. Nah, gitu ya. Kembali ke yang tadi nilai yang ditanamkan di surat Luqman ya, tentang muraqabah. Nah, itu yang pertama, waktu menanaman sebaiknya dari kecil. Karena ini nilai yang sangat tinggi. Kalau ditanamkan di waktu kecil, secara metode pendidikan akan kuat sekali tancepannya. Sehingga insya Allah nggak hilang. Kita semua akan memegangi nilai-nilai diberikan oleh orang tua kita waktu kecil. Kita akan kembali ke situ. Jadi kalau kita tanamkan muraqabah ini dari kecil, mulai dari umur 3, 4, 5 itu, sampai SD, itu luar biasa. Sampai berhasil. Yang kedua, cara menanamkannya, kalau melihat ayat tadi itu, menggunakan proses ilustrasi. Karena anak kecil itu langsung, Dek, kau harus merasa dilihat Allah. Itu terlalu jauh. Tapi ada ilustrasi, jika engkau ini sebiji sawi, maka Allah akan melihatnya. Jadi dia ada hal-hal yang akan membuat dia tertempel. Kayak cara menghafal kan nggak boleh bukan nggak boleh langsung. Bagus juga pakai hal-hal yang dikaitkan. Jadi membuat ilustrasi, intakum mithqalu habbah, jika kau itu seberat habbah, gitu. Maka Allah akan mendatangkan hal itu, dibalas kelak di akhirat. Nah, ilustrasi ini menguatkan penanaman. Ini poin ketiga ya dari ayat tadi. Poin ketiga, yang pelajaran yang tambahan dari ayat tadi, bahwa selain muraqabah itu hal-hal baik yang masuk kategori pokok, nilai-nilai pokok bagus ditanamkan juga. Salah satunya ikhlas.
Salah satunya syukur, sabar, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, terus masuk mencintai Allah. Itu harus ditanamkan sedini mungkin. Kalau ditanamkan sedini mungkin, semoga waktu gede itu udah kokoh itu. Jadi kalaupun nanti kuliah kemana atau kerja di mana yang campur baur, dia tidak akan pergi dari nilai yang ia sudah pegangi waktu kecil itu. Jadi jangan ditunda menanamkan tazkiyatun nafas itu, justru dari kecil. Nah di konteks ini, sekaligus ide mohon ada pengurus yang bisa nyatat. Bisa aja kita bikin tazkiyatun nafas lil abna, khusus anak-anak. Yakni majelis tazkiyatun nafas atau kajian tazkiyatun nafas untuk anak-anak. Gitu. Nanti yang ngasih materi tidak harus saya, tapi guru-guru TK. Itu dahsyat sekali kalau kita bisa tanamkan. Karena apa? Karena kalau penanamannya di kecil, insya Allah itu masuk dan kokoh. Kokoh sekali. Kita bisa cek kok di anak-anak. Karena namanya sudah tua, itu sudah kemana-mana. Nah kalau kita bisa dari Majelis Formula Hati atau nanti FHI ya kalau tazkiyatun nafas. Itu bisa bikin tazkiyatun nafas for kid gitu ya. Tazkiyatun nafas for kid gitu, itu bagus banget. Minimal anak-anak kita dulu aja itu bagus banget. Nanti yang ngajar guru TK lah, kita cariin guru TK yang bisa menanamkan hal ini. Dan kita lihat nanti perkembangannya kayak apa. Dahsyat sekali itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini materi Syama'il Rasulullah pada pagi hari ini. Semoga yang pertama kita semakin mencintai Rasulullah. Yang kedua, kita bisa meneladani Rasulullah alaihi wasallam, terutama sifat-sifat yang barusan kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Muhsinin atas kajiannya, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari pada kajian hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ana selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan itu Pak, gimana? Ada satu yang bertanya tuh. Oh, boleh. Gimana Ustaz? Boleh, Fadal. Ya. Naam. Membuat Nurul Uyun, Fadal. Nah, membuat tazkiyatun nafs untuk anak-anak atau tazkiyatun nafs for kids, misal dibawakan oleh guru-guru TK. Oh, bukan, Pak Pulung, itu catatan. Itu ada yang resen dari Ibu Nurul. Oh, nah. Hanya not aja nih, Ustaz. Fadal. Boleh bertanya, Ustaz? Fadal, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustaz, mengurus keperluan suami tadi. Jadi, tentang ikhlas dan muraqabatullah, Ustaz. Bagaimana, saya pernah mendengar Ustadz ceramah kalau di dalam hati kita ada lintasan begitu ya, lintasan keburukan tentang orang lain atau tentang apapun ya peristiwa gitu. Selama itu tidak diungkapkan, maka insya Allah Allah tidak menghitungnya sebagai sebuah kesalahan atau dosa, begitu Ustadz ya? Ya insya Allah. Kaitannya dengan kalau kita beramal tapi terselip gitu di dalam hati kita, apakah Allah menghitungnya sebagai sebuah kesalahan? Misalnya terselip, ya Allah saya berikan ini sedekah misalnya kepada orang lain, tapi tolong ya anak saya luluskan ujiannya, atau terselip niatan yang sifatnya mungkin dalam tanda kutip agak duniawi begitu. Tapi tolong saya biar bisa beli kendaraan atau apa begitu Ustaz. Mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau terselip sesuatu ini, kalau terselipnya ria, ya bisa jadi mengurangi, bahkan bisa membatalkan kalau terselipnya ria, karena itu bukan lintasan. Kalau lintasan kan berarti baru terus dihentikan. Kalau sudah jadi niat, kalau itu bentuknya riya ya, masih pujian orang atau apa misalnya gitu, itu bisa mempengaruhi kualitas ikhlas. Tapi kalau tadi terselip maksud duniawi,
Ini para ulama mengatakan maksud duniawi sekalipun itu masih khilaf. Yang pertama, jika maksud duniawinya itu memang diizinkan oleh agama, kayak tadi minta barokah hidupnya apa saja, itu sebagian ulama mengatakan itu belum tidak keluar dari koridor ikhlas. Tapi sebagian besar mengatakan itu sudah keluar dari koridor ikhlas. Karena ikhlas itu cuma dua, ridhonya Allah dan pahala di akhirat. Di dunia enggak. Gitu. Nah kalau ingin dunia, itu dianggap tidak ikhlas oleh sebagian besar. Ya anggap saja untuk untuk masyarakat kebanyakan, semoga seleb-seleb tadi masih ya tidak menghilangkan kadar keikhlasan atau keikhlasan selama terselip maksud-maksud tadi, maksudnya masih dalam koridor kebaikan. Gitu. Karena usul saya dalam hal ini, hal duniawi itu mohon tidak dijadiin tujuan, tapi dijadiin harapan-harapan saja. Tujuannya tetap mardhatillah, supaya nanti nggak mengurangi gitu. Ikhlasan. Iya, insyaallah. Istilahnya harapan aja ya Allah, semoga dengan rajin ke ibadah ini kau mudahkan hidupku ya. Bolehlah kayak gitu. Selama tidak jadi tujuan. Tujuan tetap satu ya, yakni mardhatillah atau mendapatkan penerimaan kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau orang-orang mulia sih ya, orang-orang mulia, dunia ini ketika mereka dapatkan malah takut mereka. Jadi sebagaimana sebuah kisah tentang para sahabat, kan yang membuat Rasul itu ubanan itu kan surat Hud. Karena surat Hud itu bicara tentang hari kiamat. Tapi ternyata yang membuat paling takut itu di ayat ke-15 kalau nggak salah. Mayuridu hartad dunya nu'tihi minha. Yang ingin tanaman dunia maka kami akan kasih. Tapi wa ma fil akhirati min khalaq. Tapi di akhirat tidak dapat gitu. Dan sahabat-sahabat itu dapat dunia kan? Gitu. Mereka dapat kemenangan, harta, keluarga yang top, pasangan yang top, nama baik, kehormatan, dapat sahabat itu dunia. Mereka takut tuh justru waktu itu. Khawatir ia dapat dunia itu di akhirat maknanya sudah di stop oleh Allah. Sampai nangis-nangisnya. Gitu. Ya termasuk kisahnya Abdurrahman. Takut jika ia mendapatkan dunia itu, ternyata itu memang pemberian Allah dari amal solehnya, di akhiratnya udah nggak dapat. Memang beda-beda ya. Kalau kita ini masih ngarep banget memang dapat, tapi nggak dapat. Sahabat itu dapat, tapi takut dapat malah. Memang beda kelas ya. Ya semoga Allah mudahkan hidup kita, sehingga kita nggak usah ngarep. Gitu. Tapi dapat aja. Paham ya? Jadi kita bermohon kepada Allah akan rahmatnya, akan barokahnya, sehingga harapan kita yang dua aja. Mardhatillah, kemudian kelak posisi yang mulia kelak di akhirat. Nggak usah ngarep dunia, karena Allah sudah kasih gitu. Yang jadi masalah ini ngarep, tapi nggak pernah dapat. Repot kita. Allahu a'lam bishawab. Ya. Yang kedua siapa tadi yang bertanya? Fadhal? Tadi ada kayaknya Pak Condro atau siapa tadi? Resehan Mas Pulung. Nah, Pak Condro tadi jadi bertanya. Enggak ya? Kalau Ustadz. Oke. Ustadz, boleh sedikit nanya Ustadz supaya lebih jelas. Jadi tadi kalau ada maksud duniawi ada dua pendapat. Yang satu menganggap itu sudah keluar dari ikhlas. Satu lagi tidak keluar. Kalau yang menganggap keluar dari ikhlas tuh supaya dianggap ikhlas tuh tadi tujuannya apa? Mardhatillah dan apa Ustadz? Apa di akhirat saja udah. Ingin akhirat aja. Kalau nggak bisa mardhatillah, maka amal baiknya untuk pahala di akhirat aja. Akhirat aja istilah. Ingin berbuat baik supaya masuk surga, paling gampang gitu, paling gampang. Tapi kalau ada selip maksud dunia, ini masih khilaf. Gitu. Ya, syukran Ustaz. Makanya saya usulkan kalau masih terselip dunia itu jangan dimasukkan jadi tujuan. Ini cara supaya ringan ya, karena kan harus diakui betapa kita memang umat Rasul yang ada di ujung masa,
sama dunia kan memang belum bisa hilang ya. Belum bisa zuhud gitu loh. Jadi kalau belum bisa zuhud, janganlah sampai kebangetan gitu kira-kira. Kalau belum bisa mahabbah kepada Allah dan dunia itu hilang dari hati, minimal jangan sampai lengket gitu. Dikurangilah kelengketannya. Gitu. Supaya apa? Lambat laun bisa naik. Wallahu a'lam bisa. Ya begini Ustaz, maaf, masalahnya kadang-kadang kami masih membudayakan begitu ya, ngundang pengajian gitu, kemudian biasanya Sohibul Bait itu ditanya gitu, niatan apa. Nah, umumnya itu biar misalnya anak-anak naik jabatan, kemudian lulus ujian gitu, seperti itu ininya niatan. Ya ustadznya yang mervokasi, ustadznya sendiri yang perlu dididik itu tadi. Masa ada ustadz datang, nah, terus ngaji niatnya apa gitu ya, ustadz sendiri yang perlu dididik itu kayak gitu. Iya biasanya suka ada. Kalau kita masih umur 20 mungkin gitu nggak apa-apa. Kalau udah umur 40, 60 ngapain ngomong kayak gitu. Ya baca Quran, semoga Allah kasih pahala. Dunia gimana? Ya, insya Allah lah. Doa boleh nggak? Ya doa aja. Jadi kalau mau gini. Jadi amal-amal soleh itu udah dilepas aja lah, dilepas. Kalau ingin dunia, mohon ya Allah berikan kami rezeki barokah. Itu boleh aja. Kan berdoa dunia kan nggak haram gitu. Supaya kita keluar dari pendapat ulama yang tidak membolehkan itu loh. Nah, gitu. Jadi kan kalau kita pakai pendapat ulama yang membolehkan sih nggak apa-apa. Tapi kan kalau ingin keluar dari khilaf, gitu. Jadi urusan dunia, jadi istilah gini, amal soleh kita jangan sampai ini apa sayang gitu. Karena nanti, karena kan apa yang kita dapatkan di dunia itu dibanding dengan satu tempat kecil di surga itu nggak bisa dibandingkan gitu. Jadi sayang. Kalau itu yang ditakuti para sahabat nanti ngurangi haknya di akhirat gitu karena sudah diberikan di dunia. Sampai jadi, sebegitunya. Gitu. Ya mereka ya tentu. Nah kita ini kan ya tidak semulia sahabat ya. Makanya pesan saya ngono ya ngono tapi ya aja ngono. Maksudnya ya seandainya namanya manusia sekarang ya tetap aja lah pingin dunia. Tapi ya jangan sampai numpang di amal soleh. Pingin aja kepada Allah. Gitu. Bahkan saya sering mengatakan orang kafir itu nggak doa dikasih sama Allah kok. Ngapain kita sampai harus jelas-jelas amal soleh punya hak di akhirat kok sampai ditumpang-tumpangi. Orang kafir itu loh, orang kafir kaya raya itu udah. Jadi kalau di bab ini mah kita kalah sama orang kafir. Orang kafir itu nggak pakai beriman dikasih sama Allah dunia. Iya, Ustaz. Iya, jadi nah boleh nerusin sedikit Ustaz. Kalau begitu apa kan ada juga doa dengan wasilah sesuatu gitu kan itu juga suka dibolehkan juga kan Ustaz ya? Boleh, kita melakukan sesuatu dengan ada wasilah lah gitu ya, dengan doa ini saya mau ini, itu kan sama aja Ustaz. Bagaimana itu? Ya itu makanya. Jadi kalau memang maksudnya dunia, yang dikhawatirkan Allah kasih, tapi Allah nggak kasih pahala. Gitu loh, ngerti nggak? Misalnya gini, misalnya ini ya, tentu pahala itu kan Allah yang menentukan ya. Kan, tapi menjadi pahala itu kan juga dari niat kan. Kan amal itu diterima kalau dua syaratnya kan, ikhlas dan cocok sama sunnah Rasulullah. Paham ya? Nah, ketika bahas ikhlas itu, yang sudah disepakati para ulama kan dua. Keinginan akan mardhatillah dan keinginan akan pahala dia akhirat. Nah, ketika dia masuk dunia, nah itu kan akhirnya khilaf tuh. Khilaf ya, sangat akan khilaf. Nah, beberapa orang-orang mulia khawatir jika terselip maksud dunia. Makanya termasuk kalau orang wasilah ingin dapat dunia, wasilah apa gitu. Ya itu ya bisa jadi udah dapat ya sudah. Dapat kan. Di akhirat kasih pahala. Ya tahu Allah kasih apa enggak. Ya gitu kira-kira. Ya maksudnya. Paham ya kira-kira ya? Paham Ustaz. Jadi maksudnya itu mungkin yang berpendapat bahwa itu tidak keluar ya, yang wasilah itu kan termasuk orang yang tidak keluar gitu kan. Iya, kalau yang berpendapat tidak keluar, ya sudah. Ya.
Ya mungkin kalau kita pakai pendapat yang nggak keluar kalau mau anu sih. Ya, Jadi istilahnya orang pelit, tahu nggak ya, orang pelit ya? Amal dikit ingin dapat banyak. Orang pelit. Jadi untuk kehati-hatian ya Ustaz ya, lebih baik kita memakai yang tadi ya Ustaz ya. Untuk Ya, kehati-hatian. Jadi paham. solusinya urusan dunia gimana? Urusannya kalau dunia itu solusinya itu yang pertama pakai doa. Gitu. Pakai doa aja itu yang pertama. Dan doanya boleh nggak pakai Fatihah, insya Allah. Kan itu sebab kabul kan. Pakai doa. Yang kedua, pakai kerja bener. Gitu. Nggak usah ditumpangkan di amal soleh. Gitu. Amal solehnya gimana? Ya biarkan berpahala. Insya Allah, kalau nanti Allah ridhoi, Allah akan mudahkan keurusan kita. Gitu kira-kira. Paham ya? Itu biasanya nasihat-nasihat orang tua kita dulu, atau para ulama-ulama yang ingin menanamkan ikhlas dengan bahasa gampang ya. Ini kan bahasa agak ilmiah gini. Gimana udahlah, yang penting ente jadi orang soleh aja. Pokoknya kalau Allah ridhoi, insya Allah gampang. Aku ingin amalan yang berapa, terus kemudian nanti duit saya ambil gedu kan gitu kalau orang Jawa bilang. Istriku banyak, anakku banyak, rumahku gede. Udah nggak usah kayak gitu. Pokoknya ente sholat aja yang benar, minta ridhonya Allah. Insya Allah. Nah, itu sebenarnya bahasa-bahasa ulama dulu ingin meluruskan niatnya muridnya dengan bahasa yang gampang. Gitu sebenarnya gitu aja. Sehingga biasanya, pokoknya udahlah, kalau Allah ridhoi, insya Allah kamu juga sehat kok. Bahkan beberapa ulama yang memang sangat tinggi derajatnya, ketika ada orang minta doa diberikan kesehatan, kan banyak orang, doain dong sehat, nih sakit, sini doain. Tapi niatnya minta ridhonya Allah ya, gitu. Sampai digitukan loh kadang loh. Ini biasanya yang memang ingin mengantarkan supaya berdoanya pun supaya menjadi amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Lagi itu di chat Pak Pulung. Bisa Ustaz, satu lagi mungkin ya. Monggo. Biasanya juga emang jam 7 baru selesai. Fadal. Memang kalau nggak ditutup nggak nanya, disuruh nanya nggak nanya, ditutup baru nanya. Emang itu kebiasaan waktu di kuliah ya dulu. Fadal. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Pak Joni Zulkifli. Ada yang bilang ada yang bilang bahwa sholat malam dapat meningkatkan ketahanan tubuh kita. Bagaimana melihat hal ini dari aspek keikhlasan? Iya, sama. Pokoknya seluruh maksud dunia sama. Itu kan namanya dampak, bukan dampak ya, hikmahnya. Hikmah atau kebaikan yang muncul dari amal soleh. Jadi ada namanya hikmah, ada namanya fadilah. Kalau fadilah itu adalah karunia yang disebutkan oleh agama, baik Quran maupun Sunnah, dari sebuah amal soleh. Contoh, fadilah sedekah. Itu sekitar 16 kalau nggak salah. Bukan hanya bisnis lancar, itu mah cuman orang ini aneh aja itu. Fadilahnya 16, kalau bicara 16 fadilahnya sedekah. Bukan, nggak sedikit. Terus ada fadilah taubat. Fadilah baca surat Yasin. Fadilah baca surat akhirnya surat An-Nasr, Al-Hasyr. Fadilah ziarah. Fadilah mengunjungi orang tua. Jika fadilah ini dijadiin tujuan dari amal solehnya, maka para ulama dua pendapat. Tadi khilaf. Kalau dianggap jadi tujuan, dua pendapat. Ada mengatakan itu boleh karena apa? Lah kan agama yang juga mendorong menjadikan itu menjadi tujuan kan lah kan. Orang juga menuju kan ingin fadilah taubat kayak gitu. Tapi sebagian mengatakan tidak. Itu hanya fadilah bukan tujuan. Ikhlas itu bicara tujuan. Fadilah ya fadilah, itu kan karunia. Itu yang sering saya sampaikan, tujuannya Allah mungkin berharap dapat fadilah. Boleh ya mungkin, itu cara menggabungkan dua pendapat. Yang kedua namanya hikmah. Hikmah itu adalah hal baik yang muncul yang enggak disebutkan dalam nas. Tapi lahir dari proses kita
bermuamalah dengan kebaikan itu. Contoh, puasa, hikmahnya 1, 2, 3. Hikmah ini, sholat sehat. Apalagi, sedekah itu menambah power. Ya. Kan ada ungkapan para hukama itu. Al-bakhilu la yasud. Bakhil, orang bakhil nggak akan bisa mimpin. Berarti orang dermawan bisa mimpin. Jadi makanya kalau ingin mimpin, dermawan aja. Misalnya gitu. Panjang lebar lah. Itu hikmah. Jadi pertanyaannya, kalau fadilah saja para ulama berbeda pendapat, apalagi hikmah yang nggak ada nasnya, yang muncul belakangan karena sebuah penelitian. Kalau sampai jadi tujuan, ini bisa berperkara. Gitu. Inilah yang kita sayangkan. Kenapa sih hati ini nggak tertarik dapat ridhonya Allah? Lebih tertarik dapat kesehatan. Gitu. Toh kalau Allah ridhoi, engkau akan sehat. Insya Allah. Oh, enggak kira-kira. Ini yang kemudian kita sayangkan. Kita semua, orang belakangan ini. Kenapa sih tertarik dengan kesehatan? Kenapa lebih tertarik kepada kesehatan daripada ridhonya Allah? Kenapa lebih tertarik daripada harta dari Allah, daripada ridhonya Allah? Lah kan Ustadz boleh, iya boleh. Tapi kenapa kelas kita ada di situ? Gitu. Jadi menyayangkan. Dalam amal solehmu itu, memungkinkan kau dapat lebih tinggi daripada sekedar kesehatan. Yakni ridhonya Allah. Dengan bahasa lain gini. Tentu Allah tidak sama. Kenapa sih mas? Kamu lebih memilih duitku daripada cintaku. Kenapa sih mas? Kayak itu kok. Kenapa sih mas? Apa aku tidak lebih berarti daripada uangku? Kalau bahasa ini kena ya. Bahasa terakhir kena ya. Sama. Allah tidak sama dengan hambanya. Kenapa hati ini lebih memilih uangnya daripada ridhonya? Kenapa hati ini lebih memilih dunianya? Dunia kan juga milik Allah daripada akhiratnya, daripada ridhonya. Gitu. Jadi, ayo kita latih hati kita naik ke atas. Insya Allah, tanpa kau jadi tujuan, insya Allah sehat, barokah. Terus kita sehat gimana? Ya minta pada Allah, Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini. Kalau gitu kita nggak perlu sehat, nggak boleh, kita wajib sehat. Gitu. Minta pada Allah. Kemudian apa? Usaha yang sehat. Pikiran yang baik, makan yang insya Allah sehat. Gitu. Dan biarkan amal-amal soleh ini dapat yang lebih tinggi daripada urusan kesehatan. Meskipun kita butuh sehat, kita kan butuh harta juga. Makanya kita warzukni. Betul. Tapi biarkan kita ini naik kelas. Nah, paham ya kira-kira? Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini satu lagi udah masih di chat. Betul. Dari Ibu Ririn mungkin terakhir ya, baik di chat maupun di live kita tutup dari pertanyaan Ibu Ririn. Bagaimana kalau donasi, tapi dalam donasi itu disebut nama-namanya dan berapa jumlahnya di grup. Ini bisa sangat merusak niat, minimal susah menjaga niat. Bagaimana sikap kita, Ustadz? Oke ya, bagaimana saya sampaikan di kajian Selasa malam, bagi yang ikut di Formulati Institute, ikhlas itu tidak ada kaitannya dengan dicatat atau tidak dicatat. Ikhlas mah ikhlas saja. Paham ya? Nah, tetapi bagi orang yang merasa khawatir jika dicatat itu merusak hati, sebaiknya merusak hati ya, khawatir dirinya, keruh hatinya, atau tergoda karena dicatat, maka sebaiknya tidak dicatat. Minta aja ke panitia, mas nggak usah dicatat. Tapi pada waktu ngomong mas jangan dicatat, jangan sampai malah geser. Ntar dibilang nggak ikhlas, itu nggak ikhlas juga ujungnya. Paham ya?
Karena kan ada ntar dibilang, yakni ingin disebut ikhlas oleh manusia. Tapi ikhlas saja Mas, nggak usah dicatat ya. Kenapa? Ya nggak usah dicatat aja. Paham ya kira-kira ya. Tapi bagi yang bagi yang kayaknya kokoh, nggak apa-apa. Catat nggak catat itu urusan orang, nggak usah diurus. Nah, makanya tadi merahasiakan amal itu termasuk amal-amal yang dianggap punya peluang lebih ikhlas. Berpeluang untuk bisa ketemu ikhlas karena dirahasiakan. Karena kan nggak ada orang. Tapi jangan sampai ingin disebut, Mas, aku merahasiakan amalku loh ya, itu sama aja memberitakan merahasiakan, sama aja. Itu ya gak ikhlas juga. Bapak-bapak, aku ini ingin merahasiakan amalku, gimana sih? Gitu. Jangan dicatat lah, karena aku ingin merahasiakan, itu udah nggak merahasiakan, udah ngomong kan. Gitu. Paham ya? Jadi di masing-masing bisa menjaga dirinya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga kita semua menjadikan akhirat tujuan kita dan menjadikan wasilah dari majelis FHI ini mengubah niat kita untuk lebih ikhlas lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kajian kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.